Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini, di hari Rabu malam, ya, Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu yang longgar sehingga di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di podcast Sinau Bareng Apoteker, tentunya dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di hadapan kita semua, gitu ya. Salawat serta salam, mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan kita mengirimkan doa salawat. Bapak Ibu semuanya, sahabat sehat Sinau Bareng Apoteker, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng yang sudah memfasilitasi ruangannya, studionya, Sinau Bareng Apoteker dan tim studio yang selalu memberikan ruang kepada saya, Apoteker Mas Boy, untuk bisa membagi kemanfaatan ilmu yang difasilitasi oleh studio Sinau Bareng Apoteker. Malam hari ini luar biasa, teman-teman semua, sahabat sehat Sinau Bareng Apoteker, kita kehadiran tamu spesial. Hai. Saya kemarin bertemu beliau di Jakarta dan alhamdulillah kita ngobrol tentang eh, pakarnya beliau ya, keahlian beliau tentang herbal gitu ya. Dan alhamdulillah sedikit merayu dan sedikit terperangkap ke dalam jebakannya Mas Boy. Bukan jebakan juga ya. Dan akhirnya beliau hadir di sini di podcast Sino Barang Apoteker. Ya, tentunya malam hari ini luar biasa sekali. Kalau di edisi kemarin kita membahas hipertensi dengan tamunya Mr. Matt, nah gitu ya, tentang terapi hipertensi dengan chemicalnya, ya, dengan guideline-nya, obatnya dari peresepan dokternya. Kalau malam hari ini saya kehadiran tamu yang luar biasa juga, seorang coach ahli herbal gitu ya, Coach Apoteker Walid Adriansah, S-Farm C-Herb. Kalau kita sering mendapatkan di apotek gitu ya, mungkin atau di pelayanan kesehatan, kefarmasian gitu ya, kita mungkin ada beberapa pasien yang cocok dengan herbal, cocok dengan chemical gitu ya. Ada juga yang menggunakan dua-duanya. Nah, kita kadang sebagai apoteker atau yang di sini sebagai pelanggan gitu ya, mak-mak, geng mak-mak yang selalu setia di Sinau Barang Apoteker yang selalu menonton, yang kadang juga menggunakan herbal. Nah, malam hari ini Mas Boy dan tim Sinau Barang Apoteker menghadirkan seorang coach herbal gitu ya, herbalis yang luar biasa yang saya kemarin ketemu di Jakarta gitu ya. Akhirnya beliau hadir di sini di Sinau Bareng Apoteker. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Coach Apoteker Walid. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boy. Selamat malam. Sehat malam ini Coach. Sehat, Alhamdulillah. Wah kan Sehat. beliau udah hadir nih. Masih muda loh, mak-mak. Tapi beliau udah herbalis, ahli herbal gitu ya. Nah, malam hari ini Mas Boy mengangkat tema hipertensi dengan terapi herbal secara mudah dan fun. Tentunya kan beberapa informasi yang mungkin didapatkan sama mak-mak, mungkin yang pernah didapatkan di pelayanan-pelayanan farmasian ya, di apotik, di klinik, di rumah sakit, penggunaan herbal dan lain sebagainya. Tentang obat-obat herbal yang digunakan untuk hipertensi atau diabetes dan lain sebagainya. Tapi kalau malam hari ini kita membahas tentang hipertensi, penggunaan terapinya dengan herbal. Malam hari ini ahlinya sudah hadir di sini. Saya nanti tidak membuka live chat, jadi silahkan kalau nanti ada pertanyaan disampaikan langsung di kolom chat gitu ya, terkait sama topik yang kita bahas di malam hari ini. Coach, langsung aja nih Coach. Malam hari ini tema yang kita angkat, saya angkat gitu ya di Sino Barang Apoteker tentang hipertensi dengan terapi herbal nih Coach. Nah, kalau menurut Coach, monggo kalau di awal mau menyapa dari sahabat sehat Sino Barang Apoteker di malam hari ini luar biasa. Terima kasih sudah hadir Coach. Nampaknya Oke, sama siap. juniornya ini. Iya, mau ikut nih. Wih, keren. Iya, kalau ngajar ikut. Oke, baik. Terima kasih Mas Boy. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Waalaikumsalam. sejawat ya. Di sini mungkin ada tidak semua apoteker, tapi juga ada Bapak Ibu yang non apoteker. Nanti kita sama-sama belajar ya, sama-sama sharing ya. Saya juga belajar dari Bapak Ibu nanti ya, tidak bermaksud untuk menggurui atau lebih paham gitu ya. Saya dengan Coach Walid, saya apoteker ya, dan
suatu kehormatan saya bisa berbagi dengan Mas Boy dan komunitasnya gitu di malam ini karena apa? Saya sebagai apoteker yang praktisi di Jamu Inovasi dan Ramuan Herbal Indonesia, ini Hmm. merupakan suatu edukasi yang perlu ditingkatkan, apalagi bagi teman sejawat, di mana terkait dengan penggunaan herbal di lapangan itu masih banyak yang miskomnya gitu. Nah itu kalau bagi teman sejawat, ini adalah salah satu kompetensi yang perlu dijaga dan kewajiban kita meluruskan informasi-informasi yang kurang tepat yang ada di lapangan. Dan bagi Bapak Ibu yang memang non-farmasi atau non-nakes di sini gitu ya, kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan herbal atau ramuan yang nantinya kita bisa lebih sehatnya itu lebih lama gitu ya, long lasting gitu health-nya Hmm. itu tidak hanya berharap instan, tidak hanya berharap menyingkirkan sesuatu tindakan medis atau bahkan kita menganggap herbal itu obat dewa gitu. Nah, itu sesuatu yang perlu diluruskan. Dewanya itu sudah dewa apa gitu ya. Itu Mas Boy pembukaan dari saya. Terima kasih. Nah, itu tadi ya, sahabat sehat Sinobarang Apoteker sudah disampaikan sedikit tentang keahlian beliau nih. Jadi beliau apoteker tapi mendalami tentang dunia herbal gitu ya. Dan tadi disinggung tentang penggunaan dari herbal itu sendiri, terus kemudian manfaat dan lain sebagainya. Coach, kalau malam hari ini terkait sama tema kita ya, Coach, penggunaan herbal untuk sakit hipertensi nih, Coach. Jadi kan saya sedang di apotek juga banyak menemui, Coach. Jadi terkait sama pasien yang memang betul penggunaan herbal gitu, Coach. Untuk hipertensi terutama. Jadi kadang ketika saya menggali atau justru malah kadang pasien home care gitu, yang pernah saya sharingkan waktu di Jakarta kemarin, Coach. Jadi beliau memang benar-benar menggunakannya hanya herbal gitu, Coach. Tidak menggunakan obat chemical sama sekali. Tapi saya ingin sharing kepada Coach nih. Jadi sebenarnya kalau kita mengenal terapi herbal tuh yang seperti apa sih, Coach? Mungkin di sini banyak beberapa yang masih awam atau mungkin juga nggak awam sebenarnya. Sebenarnya herbal, tapi kadang gini coach, berkaitannya sama herbal dengan jamu gitu coach. Apakah herbal itu juga jamu atau jamu itu sebenarnya juga herbal gitu. Kita mengenal tentang terapi herbal aja coach. Iya, Mas Boy, terima kasih. Sebetulnya kalau Nah, kita berbicara terkait dengan herbal, yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya herbal itu kan berbahan dari daun gitu ya, ya. tumbuhan yang khasiat obat tanpa efek samping, kemudian juga aman digunakan dalam jangka panjang, kemudian lebih baik daripada medis, dan juga tentunya lebih cepat penyembuhan dan lain-lain. Itu adalah suatu statement-statement di masyarakat yang perlu kita luruskan, apalagi Ya. teman sejawat dari apoteker karena mau tidak mau teman sejawat juga tidak bisa menolak ya dalam artian pada saat ada yang bertanya pasiennya ke apotek gitu ya atau di rumah sakit di polinya gitu. Mbak saya kan lagi minum apa bawang putih gitu ya atau saya lagi minum jus seledri tapi kok saya ini ada hipertensi minum amlodipin atau captopril boleh apa enggak. Nah, itu salah satu tanggung jawab kita sebagai apoteker untuk mengedukasi supaya masyarakat itu tercapai efek terapinya. Dan yang paling memang di lapangan itu, di masyarakat itu yang paling ditakuti kan minum obat hipertensi itu kan memang seumur hidup, gitu Ya. ya. Nah, kita itu harus mengedukasi juga mana yang obat memang merusak ginjal, mana yang tidak, gitu Hmm. kan. Ada yang memang untuk mempertahankan kestabilan dari tekanan darahnya, ada yang memang tidak boleh diminum setiap saat. Contohnya anti nyeri, gitu kan, yang memang jelas-jelas kalau dikonsumsi jangka panjang tanpa adanya konsultasi dengan dokter, tentu itu akan merusak ginjal. Itu sudah fakta ya, dalam Hmm. artian. Tapi dalam hal seperti hipertensi, amlodipin itu kan juga tidak boleh tuh di apa diedukasi diberhentikan atau misalkan ya udah Bu kalau udah enakan di stop aja itu kan nggak boleh ya. Itu kan beda Betul. kondisi. Nah, terkait dengan herbal di masyarakat itu artinya adalah masyarakat itu kan sekarang itu lebih lebih cerdas. Artinya lebih cerdas tanda kutip itu sekarang aksesnya lebih cepat. Kalau dulu Hmm. kan mau nggak mau harus ketemu dokter, harus ketemu apoteker, bener nggak sih? Kalau harus ketemu bidan, mendapatkan informasi kesehatan itu. Sekarang sudah zamannya itu canggih ya, terintegrasi dengan sosial media ya Betul. secara digital. Artinya apa? Orang tahu ini blast, orang tahu ini blast. Akhirnya apa? Itu informasi sangat mudah disampaikan kepada masyarakat.
Ya, Nah, tentunya itu bagi beberapa masyarakat yang menanggapi informasi terkait dengan penggunaan herbal untuk hipertensi, itu akan langsung diserap, dicari, diolah. Akhirnya apa? Tanpa dosis yang benar, tanpa ngeracik yang benar, tanpa hmm, adanya ramuan sinergisme dengan bahan lain. Terus dicampur dengan apa? Akhirnya apa? Bukannya menurunkan darah tinggi, malah bukannya darah tingginya efektif turun gitu ya, malah memperburuk dan bahkan menimbulkan penyakit-penyakit baru. Nah, jadi itu sih terkait dengan tadi pemahaman herbal di lapangan, karena ini fakta juga dan herbal kan betul. sering dijadikan sebagai obat alternatif. Artinya apa? Kalau sudah capek minum obat, sudah putus asa dengan tindakan medis, Hmm, baru kan cari herbal ya, sehingga konteksnya itu adalah pengobatan alternatif. Padahal kalau kita mengacu kepada undang-undang dasar kok ya, undang-undang kesehatan gitu ya. Undang-undang Kesehatan 17 2023 kan herbal itu sudah diganti nama menjadi OBA ya, obat bahan alam gitu. Dan kita harus tahu obat bahan alam itu atau herbal itu adalah apa namanya itu preventif dan promotif tujuan utamanya. hmm, Artinya apa? Ada di garda terdepan ya, eh, bukan ada di akhir gitu. Tapi kan faktanya di lapangan itu di akhir, Mas ya. betul. Udah capek minum Captopril, minum ini, wah kok nggak sembuh-sembuh, aduh takut kena ginjal. Nyarilah atau ngerebuslah belimbing, ngerebuslah seledri dan lain sampai banyak akhirnya pingsan. Yang terakhir terkait dengan jamu, apakah jamu itu herbal juga? Kalau jamu itu kan konteksnya itu klasifikasi obat bahan alam ya, herbal. Karena kan kita tahu lah ya kalau di farmasi izin refresh saja. Ada jamu, ada OHT, ada fitofarmaka. Nah, kita harus tahu peranan jamu itu ada di mana sih, gitu ya. Bahwa jamu itu adalah minuman orang mewah loh zaman dulu itu ya. Betul. Minuman orang keraton, minum beras kencur, gitu, kunyit asam. Dulu itu masyarakat biasa nggak bisa minum itu, karena itu minuman orang-orang keraton, kerajaan. Tapi sekarang jamu itu semakin ke sini, semakin ke sana, gitu ya. Semakin ke sini tuh kebanggaannya kurang. Bahkan sampai dinobatkan per 6 Desember 2023, jamu itu kan miliknya Indonesia sebagai Ya, warisan tak benda oleh UNESCO. Nah, artinya kalau tadi berbicara konteks jamu dan herbal, kalau yang ada di pikiran orang, jamu itu adalah yang diminum seperti beras kencur, kunyit hmm, asam. Gitu ya, tapi secara perizinan, berarti jamu itu tidak mengklaim apapun, tapi berdasarkan empiris keilmuannya itu ya, nenek moyang dan lain-lain. Tapi kalau berbicara herbal, konteksnya adalah ramuan. Itu yang saya pahami di lapangan. Itu Mas Boy. nah, setuju nih. Jadi ada beberapa informasi tadi yang saya tangkap gitu ya. Jadi kalau jamu itu memang benar-benar minumannya orang keraton gitu ya. Tapi kalau herbal itu kaitannya nanti sama racikan. Dan saya setuju sekali, Coach. Jadi beberapa memang saya temuin, jadi di pasien-pasien yang home care itu akhirnya hopeless terhadap, mohon maaf ya, dengan pengobatan chemical gitu ya, pengobatan kimia. Akhirnya larinya memang ke arah yang sana. Jadi sebagai alternatif terakhir. Jadi seolah-olah sebagai obat alternatif gitu, Mas. Padahal nih ya, kalau kita kembali kepada nenek moyang dulu gitu ya, Coach. Nggak jauh-jauh lah nenek saya aja usia 105 gitu ya. Itu belum pernah yang namanya kesentuh yang obat-obat chemical gitu, Coach. Jadi selalu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah dan lain sebagainya. Meramu sendiri bahkan deplokannya tuh masih gitu ya, Coach. Nah, kita kenapa nggak mengaca dari orang-orang dulu gitu ya? Dari orang-orang dulu mungkin ya mungkin kalau kalau memang belum secanggih sekarang dalam hal pengobatan gitu ya, Coach. Tapi kan ternyata juga mereka berumur panjang dan lain sebagainya dengan penggunaan-penggunaan obat-obat yang herbal yang diramu atau diracik dari warisan turun-menurun gitu ya, Coach. Jadi bukan sebagai alternatif nih ya. Jadi ini harus dibenarkan nih di benaknya seluruh penonton Sinobarang Apoteker nih, sahabat sehat Sinobarang Apoteker. Jadi jangan dianggap itu herbal adalah pilihan terakhir gitu ya, Coach ya. Jadi kalau di undang-undang tadi, undang-undang kesehatan, herbal juga sebagai preventif promotif gitu ya, Coach. Sebagai pencegahan di awal gitu ya, Coach ya. Atau pengobatan di awal juga bisa, gitu ya, Coach ya. Menarik sekali nih. Karena paradigmanya seperti itu, Coach. Jadi yang kita dapatkan gitu ya, di apotek gitu ya, di tengah keputusasaan gitu ya, akhirnya larinya ke herbal gitu, seolah-olah herbal tuh jurus ampuh terakhir gitu. Ibarat kata tuh ada sesuatu hal yang mungkin dipilih yang paling terakhir. Padahal harusnya di awal pun juga bisa ya, Coach ya. Iya betul. Kalau tadi dikaitkan dengan apa namanya itu riwayat dari nenek moyang kita atau nenek Hmm, kita lah di keluarga gitu ya.
Karena betul. kan ini sudah ada penurunan terkait dengan habit dan culture atau Hmm, kebiasaan dengan budaya. Kalau zaman dulu kan ibaratnya nggak ada nama itu junk food, kemudian yang serba instan, kemudian hmm, minuman kekinian yang memang kadar gulanya melebihi dari 60% dan lain-lain. Jadi tidak bisa dipungkiri pola hidup sehat itu sangat mempengaruhi gitu ya. yes. Kadang kan kita mau sehat dari tadi gitu ya, apa namanya itu dari hipertensi, tapi kadar garam yang dikonsumsi juga berlebih. Ya, Kemudian olahraga yang kurang, kemudian iya. ketidakpatuhan pasien terhadap apa minum obat dan lain-lain, sehingga Hmm, harapan itu tidak sesuai dengan hasil. Nah, sedangkan itu adalah salah satu peranan apoteker dalam memberikan KIE, komunikasi informasi dan edukasi kepada pasien, supaya apa? Tingkat kepatuhan itu kan salah satu indikator dia itu sehat, sembuh, yes. long lasting gitu. Tapi kalau kita nggak peduli ya asal nyampein aja, apalagi keilmuan herbalnya nggak digali, pada saat ada pertanyaan terkait dengan herbal hipertensi di lapangan, ada dua kemungkinan yang akan dijawab. Satu, hentikan saja Bu herbalnya karena nggak bagus. Karena apa? Didasari dengan ketidaktahuan. Ya. Yang kedua, didasari dengan rasa ketakutan. Karena apa? Pada dasarnya, beberapa herbal itu kalau nggak dipelajari kan, kita nggak tahu tuh onsetnya berapa di dalam tubuh. Nggak tahu secara Hmm, farmakologinya interaksinya dengan amlodipin, dengan kaptopil itu seperti apa. Akhirnya apa? Pilihan terakhir cari amannya adalah hentikan herbal. Padahal kalau kita tahu secara ilmunya, tahu kompetensinya, bahwa herbal itu ada sebagai supporting terapi, sehingga berdampingan dengan treatment, tapi bukan sebagai pengganti yang menjadikan tadi salah paham. Ganti aja amlodipinnya dengan seledri, ganti aja hmm. kaptoprilnya dengan mahoni, misalkan kayak gitu. Sebagai supporting treatment ya, bukan sebagai pengganti. Nah, itu perlu digarisbawahi itu coach. Karena tadi saya juga menggarisbawahi harapan tidak sesuai dengan hasil. Karena memang betul coach, kita sebagai apoteker yang ada di lapangan gitu ya, harus bisa benar-benar mendampingi betul nih ketika ada pasien hipertensi gitu ya. Hipertensi benar-benar kita dampingi bagaimana cara minum obatnya, bagaimana lifestyle-nya, bagaimana tingkat stresnya, bagaimana yang dikonsumsinya dan lain sebagainya, aktivitasnya, pola tidurnya. Kita harus bisa mengarah ke sana sehingga kita jadikan itu sebagai pedoman untuk bisa memberikan edukasi kepada pasien. Setuju sekali. Coach, menarik nih. Kalau sudah terkait sama hipertensi gitu, Coach. Nah, ini kan benar-benar suatu penyakit yang lagi banyak. Bahkan kemarin waktu saya pertemuan di Surabaya, ketemu sama Prof. Aji gitu ya, Coach. Dihitung satu, 2, 3. Dari satu, 2, 3 ini salah satunya pasti hipertensi. Kalau nggak gitu, resiko hipertensi. Kalau nggak gitu, menuju hipertensi. Bayangin, Coach. Itu penelitiannya seorang profesor gitu, Coach. Jadi tiga di antara kita yang duduk itu dihitung. Berarti kalau di ruangan itu ada 300, berarti kan hampir separuh gitu, Coach, yang menderita hipertensi atau menuju hipertensi. Nah, kalau terkait sama nih ahlinya nih, Coach Walid gitu ya, terkait sama hipertensi, supaya ini terluruskan gitu, Coach. Jadi herbal apa sih, Coach, yang sebenarnya aman bisa dikonsumsi untuk para penderita diabetes? Ini mungkin para mak-mak banyak menonton nih, Coach, menunggu nih informasi yang disampaikan gitu, Coach. Karena jangan sampai tadi menggodok belimbing buluh, tadi kadang udah dari spill gitu ya, menggodok seledri dan lain sebagainya. Waduh, jatuhnya malah ngedrop, tensinya malah turun dan lain sebagainya malah bahaya gitu, Coach. Nah, sebenarnya dari keilmuan secara herbal, ahlinya Coach nih, kira-kira hipertensi itu dengan herbal tuh apa, Coach? Herbalnya tuh, Coach? Ya, kalau berbicara konteksnya itu adalah hipertensi Iya. dengan herbal. Tadi ya, satu, Hmm, kita hmm, sebagai edukator, ya, karena semua orang itu ada edukator, menyampaikan sesuatu yang diketahui dengan benar dan bertanggung betul. jawab itu ada edukator. Jadi kita harus meluruskan sesuatu yang harusnya itu memang dipahami oleh masyarakat bahwa Iya. itu tidak bagus untuk kedepannya. Tidak ada herbal itu menjaminkan instan, gitu ya, kecuali serbuk instan, gitu ya. Tidak ada herbal itu yang menjanjikan efeknya tuh jangka pendek langsung sembuh dan lain-lain, gitu ya. Ya. Jadi kita harus memahami secara knowledge-nya juga bahwa mau nggak mau obat sintetis dengan obat herbal itu kan jauh lebih cepat obat sintetis atau konvensional, gitu Ya. kan. Minum paracetamol dengan minum jahe pasti rasa nyerinya itu cepat diatasi oleh paracetamol gitu kan. Cuma kalau berbicara terkait efek samping, kita bisa tahu lah ya mana yang lebih banyak menimbulkan efek samping, mana yang sedikit atau minim, bukan tidak ada. Ya, herbal juga memiliki efek samping, tapi dalam hal konteks di sini itu kan kalau berbicara banyak atau tidaknya kita bisa menyimpulkan mana sih gitu ya. Yang kedua terkait dengan tadi ya hipertensi herbalnya apa yang aman.
Aman itu kita harus paham dulu bahwa aman tidak ada BKO, bahan kimia obat, gitu kan. Kadang ada orang diiming-iming dengan ini herbal loh, ini alami loh, tanpa bahan eh, pengawet, tanpa bahan apapun. Taunya di dalamnya ada misalkan ada kaptopril di dalamnya itu misalkan ada tadi yang amlodipin jadi sehingga turun itu banyak kan. Nah itu dilakukan oleh oknum-oknum yang merusak image dari herbal itu sendiri sehingga para praktisi herbal terutama para herbalis gitu ya, para pengusaha jamu itu merasa dirugikan dengan oknum tersebut. Satu, dia tidak menjaga marwah dari nilai dari jamu itu sendiri. Yang kedua, ya tujuannya kan profit oriented, artinya itu bukan Yes. ke health oriented. Nah, itu kan bukan berarti yang health oriented itu tidak ada value, tapi kan beda tujuannya. Akhirnya, BPOM juga sering dengan berkala meluncing public warning produk-produk yang memang sering menambahkan BKO itu. Nah, teman-teman ya praktisi sejawat di apotik ya harus aware juga terkait dengan informasi ini. Jangan sampai nih nggak tahu nih public warning obat-obat yang publish di apotik ternyata ada BKO-nya gitu ya. Nah, kita harus mengedukasi juga sehingga pada saat ada pasien datang, saya minum ini cespleng, saya minum ini langsung turun. Nah, berikan edukasi yang tepat, Ibu, nama obatnya apa? Telusur dulu gitu, nama produknya apa? Boleh nggak Ya, Bu lihat cangkangnya dan lain-lain. Bisa jadi itu produk yang memang public warning. Kita dari kemasannya udah tahu kok mana yang pakai BKO, mana yang tidak ya. ya, Itu kan nggak mungkin ya produk-produk yang menjanjikan, produk-produk yang menonjolkan jaminan-jaminan tertentu yang dapat menyembuhkan. Itu klaim-klaim yang memang tidak mendasar. Artinya apa? Kita harus secara profesional lah, dijaga etika sebagai seorang apoteker. Tanggung jawabnya ada di situ. Itu ya Mas tadi terkait dengan herbal yang aman dan hipertensi. Makanya wajar kalau tadi dari tiga ada satu atau dua yang hipertensi, ya pasti orang itu kalau berobat ke dokter dan sudah didiagnosa itu pasti minum amlodipin, kaptopril gitu kan. Dan bagi orang yang anti dengan kimia ya pasti, oh nggak mau lah minum obat ini gitu kan, amlodipin itu kimia semua ngerusak ginjal. Saya maunya cari herbal aja. Nah, kita kan tidak bisa memberikan keputusan the last option pada saat melakukan konsultasi sebagai apoteker yang bisa memutuskan itu ada dua, setahu saya hanya hanya dokter dan hanya pasiennya gitu kan. Kita tidak boleh memutuskan rantai terapi antara dokter dengan pasien gitu kan. ya. Nah, jadi pada saat ada yang misalkan pasien kita seperti itu, kita edukasi bahwa kalaupun misalkan mau herbal boleh sebagai supporting terapi, misal menggunakan jus seledri, tapi diatur waktunya. Misalkan kalau minum amlodipinnya malam, minum jus seledrinya itu di pagi hari, itu pun dengan Hmm, dosis yang tepat dan tidak perlu dilakukan setiap hari. Itu kalau memang dia ngerasa tinggi banget, ngerasa tinggi banget darah tingginya dan waktunya diatur gitu supaya tidak ketemu titik tadinya interaksinya antara seledri dengan amlodipin. notifin. Oke. Jadi terkait Nah, itu ya, sama Mas. seledri ya coach berarti ya. Tapi tetap diatur waktunya ya coach ya. Tidak setiap hari. Saya tadi menggarisbawahi dari pertanyaan pernyataannya coach, minum rebusan seledri tidak setiap hari gitu ya coach ya. Mungkin ada lagi coach untuk terkait herbal yang bisa untuk hipertensi nih. Banyak Mas Boy kalau dipretelin mah tentang hipertensi ya. Tapi Ada yang familiar memang pegadang, itu ya daun coach ya. salam, gitu. Iya, karena kan yang tadi kita sampaikan ya bahwa masyarakat sekarang kan makin cerdas. Tanpa nanya Mas Boy juga mereka googling kok gitu ya. Yes. Herbal untuk ini. Cuma kan informasi itu jangan langsung dicerna. Cuma kan kita balik lagi tiap orang beda-beda dalam hal mencari informasi gitu ya. Ada yang harus tertelusur dulu ini dari mana, ini bagaimana gitu. Ada yang langsung dicerna aja, akhirnya cari, langsung rebus. Karena kebanyakan orang kayak gitu. Wah, seledri bagus buat hipertensi tanpa nanya berapa gram, berapa Ya, batang langsung jus minum tiap hari. Akhirnya apa? Kelengan, vertigo akhirnya gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. tetap ada racikannya ya coach, tetap ada takarannya ya coach ya. Itu dan wajib nggak dong. dan Ya. nggak setiap hari juga ya coach tadi itu kira-kira Iya, seikat gitu atau seberapa coach ini kalau boleh di-spill terkait sama seledri tadi coach atau kalau tergantung saya jenis hipertensinya untuk juga. kalau saya untuk klien hipertensi itu biasanya kalau dalam bentuk jus itu 2 sampai 3 batang. Ya Dua jus sampai tiga batang ya. 2 sampai 3 batang. Ya kalau daun salam itu maksimal 7 lembar kalau dia memang Hmm, tinggi banget. Tapi kalau dia misalkan yang dosis terendah itu 3 lembar. Dan teman-teman juga wajib tahu nih, terutama para edukator, bahwa hipertensi untuk herbal untuk hipertensi juga ada di saintifikasi jamu, ya mm-mm. keluaran dari Kemenkes. Itu kan sudah ada tuh. Kalau mau menggunakan itu
itu boleh. Karena apa? Bahan gramasi sudah terstandarkan, makanya Mm-mm. saintifikasi jamu itu ada 11 jenis ramuan. Salah satunya adalah hipertensi. Jadi jangan takut mengedukasi herbal gitu ya. Masa mengedukasi yang lain berani, mengedukasi herbal nggak berani gitu ya. Setuju, Dan Coach. salah satu kompetensi apoteker adalah ya di bahan alam, di herbal. Jangan sampai ditanya oleh masyarakat, bawang putih dengan ini boleh nggak di stop aja. Nah itu kan sesuatu yang perlu dipertanyakan apotekernya. Gitu ya. Silahkan. Tadi sumber literasinya dari mana, Coach? Kalau boleh diulang. Di saintifikasi ramuan. Ada saintifikasi Saintifikasi ramuan, ramuan ya. jamu saintifikasi itu ada. Dan banyak kok dari literatur yang lain untuk hipertensi bisa dari farmakope herbal gitu ya. Mm-mm. Bisa dari ethnomedicine yang luaran dari BPOM gitu. Nah itu juga ada. FOHA juga ada kok. Formularium FROTI, Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia. Itu keluaran Kemenkes. Kita kan biasanya tuh terbiasa dengan misalkan apa tuh obat-obat penting, memes atau yang sejenisnya kalau Ya. kita yang biasa di apotek ya, cari informasi obat. Nah, herba pun ada literasi yang sangat kuat sehingga jangan takut teman-teman, kita akan belajar juga secara indikasi ya, empirisnya, LD50-nya, kontraindikasinya dan lain-lain. Dan bahkan berbicara interaksi itu pun ada literaturnya yaitu dari Stockley gitu ya, Stockley Herbal Interaction. Itu kita bisa tahu herbal dengan herbal interaksinya apa, herbal dengan alat juga dengan suplemen dengan makanan Hmm. itu ada Mas. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu tadi ya beberapa informasi yang disampaikan, sahabat sehat Sino Bareng Apoteker. Jadi jangan mudah mengambil informasi dari googling karena memang sekarang memang dunia digital itu memang luar biasa ya coach ya. Kalau kita melihat jadi semua serba di googling dan semua serba langsung dicerna dan ditelan mentah-mentah tanpa dikonsultasikan dengan ahli gitu ya. Karena saya setuju sekali sebagai apoteker juga kita ada kemampuan atau kompetensi untuk memberikan edukasi terkait sama herbal kepada pelanggan yang ada di apotik, yang ada di rumah sakit, dan lain sebagainya. Karena kita pasti menemui itu, Coach. Jadi, kalau di apotik pun kita pasti akan bersinggungan, beririsan dengan pasien-pasien yang benar-benar masih fanatik dengan yang namanya herbal. Cuman, kita sebagai edukator, betul sekali saya sampaikan Coach Walid tadi, setuju sekali kita harus menguasai ilmu itu. Jangan sampai kita memberikan edukator terkait sama obat chemical kita jago, tapi terkait sama yang menjadi warisannya kita ya budaya Indonesia gitu, justru malah kita takut atau kurang berani gitu ya. Akhirnya tidak berani membelikan sediaan herbal apa yang aman untuk hipertensi dan lain sebagainya. Sekali lagi, bukan pengganti, tapi sebagai support system terkait sama pengobatan yang diresepkan oleh dokter gitu ya. Jadi kita tidak benar-benar melepaskan yang namanya kalau misalkan itu memang harus diterapi dengan peresepan, nah herbalnya itu sebagai supporting system untuk bisa memberikan efek yang lebih bagus. Cuman harus dikonsultasikan dengan ahlinya gitu ya terkait sama uh, apoteker sebagai kompetensinya. Coach, kalau bertanya terkait saat tadi 2 batang ataupun 7 lembar ataupun 4 lembar dan lain sebagainya, kan ada beberapa yang langsung tuh Coach dimasukkan ke dalam panci direbus dalam sediaan yang masih segar dan lain sebagainya 2 gelas jadi 1 gelas diminum itu sepertinya yang orang awam yang benar-benar banyak melakukan gitu ya dari 2 gelas jadikan 1 gelas ataupun sediaan-sediaan yang kering mungkin dibeli dari pasar dan lain sebagainya yang itu sebenarnya juga tidak ada bekal untuk bisa memberikan terapi tersebut. Nah, taunya mungkin kan kadang 7 lembar nih, 7 lembar atau 4 lembar, kadang 4 lembar yang seperti apa, daun kering, yang kecil atau yang besar dan lain sebagainya. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih, Coach? Jadi kita merebus yang segar, kemudian atau dikeringkan terlebih dahulu, itu kira-kira kalau untuk kasus hipertensi itu pengaruh nggak, Coach? Terkait sama teknik-teknik Oke. tersebut, cara pengolahannya lah. Cara pengolahan ini sangat berdampak kepada hasil atau khasiat Nah, yang kita mm-mm, inginkan dari suatu ramuan atau herbal gitu ya. Jadi, oh, saya distract. Oke, jadi kalau kita membuat ramuan, memang ada dua teknik ya. Bapak Ibu mungkin kalau dulu ada salah satu public figure yang saya role model, bapak saya dan saya, kan bapak saya juga seorang herbalis almarhum gitu ya. mm, Jadi dulu ada namanya Prof. Hembing almarhum. Nah, beliau juga menerapkan herbal Indonesia, mau beliau sebagai guru besar di Hong Kong pun, beliau tetap membawa herbal Indonesia. Artinya apa? Saya sangat bangga menjadi apoteker yang fokus di herbal, karena saya ingin membawa marwah herbal itu tetap eksis, gitu ya. Dan ya. apalagi sekarang saya lebih ke inovasi jamu, goes to school juga, mengenalkan ke anak-anak, ke siswa, sampai ke orang tua, mengenalkan bahwa ini adalah
herba ini adalah jamu, sehingga preventif kita itu ada dari dasar. Jangan sampai kita itu lebih ke pengobatan terus gitu ya. Nah, yang tadi saya di awal. Kemudian teknik itu sangat berpengaruh. Jadi ada dua Iya. teknik dalam perebusan. Yang pertama itu bisa menghilangkan setengahnya. Yang kedua itu menggunakan teknik perebusan 10 sampai 30 menit tergantung bahan apa yang akan kita Hmm. gunakan. Maksudnya bahan apa sih, Coach? Nah, maksudnya itu adalah kalau dari tumbuhan, Bapak Ibu ya, teman sejawat, itu daun, kemudian bunga, kemudian biji, kelopak itu direbusnya itu di akhir dan dia kan tidak boleh ya direbus di atas 50 derajat Celcius airnya karena di sana ada bioaktif, ada zat aktif yang harus dipelihara. Itu kalau dalam bahasa rebusan. Tapi Oh. kalau sejenis akar, kayu gitu ya, rimpang. Nah, itu boleh di awal direbusnya pada saat memang api mulai mendidih. Ya, 90 derajat juga tidak masalah. Nah, kalau Hmm. tadi prosesnya menghilangkan setengah, 30, itu kan kalau berbicara bahasa metode ekstraksi, nah itu kan berbicara dengan ekstraksi atau pengambilan zat aktif yang ada di simplisia terhadap air gitu kan, sehingga kita minum kan airnya bukan ampasnya. Nah, kemudian bagusan yang kering atau yang basah, dua-duanya memiliki perlakuan yang berbeda gitu Iya. ya. Perlakuan yang berbeda itu apa? Tentu dari sisi jumlah, yang basah akan lebih banyak. Ya, Hmm. jadi contoh kalau misalkan di sini ada seledri 3 batang itu segar, otomatis kalau yang kering menggunakan adalah penyusutan maksimal adalah sampai 60%. Artinya Hmm. 60% bisa jadi setengah batang, bisa jadi 1 batang, gitu ya misalkan. Nah, Betul. jadi itu terjadi masalah jumlahnya ada berapa. Jadi yang basah itu lebih banyak, yang kering itu penyusutan 60%. Nah, itu ya. Dan kalau dalam hal nanti pengeringan simplisia basah ke kering itu pun ada tekniknya, ya. Tidak asal kering, tidak asal gosong, karena kita memelihara bioaktif, apalagi kita dari farmasi harus menjamin gitu ya si temulawak itu kuningnya benar-benar kuning, tapi zat aktifnya tidak hilang. Apalagi misalkan di minuman kekinian, misalkan pakai telang. Tahu telang ya, Mas Iya. Boy? Iya, tahu, Coach. Bunga telang gitu ya. Bunga telang kan warnanya itu ungu ya. Ungu, Tapi betul. pada saat dia dicampur dengan tetesan atau perasan jeruk jeniper, jeniper itu jeruk nipis peras gitu ya, atau lemon, dia akan berubah warna jadi biru. Nah, Iya. jangan sampai nanti pencampuran tersebut juga dalam kondisi misalkan suhu panas, terlalu panas, nah itu akan merusak zat aktifnya. Nah, tadi berhubung pertanyaannya itu kering dan basah, tadi saya sudah jelaskan. Hmm. Kemudian terkait dengan apa namanya itu efektivitas dia berapa lamanya juga sudah. Nah, sekarang terkait standarisasi alat. Alat juga sangat berpengaruh. Bapak Ibu kalau lihat ke zaman dahulu, itu kalau ngerebus ramuan sangat enak banget pakai gerabah gitu Iya. ya. Gerabah yang tanah liat. Tapi di Permenkes itu yang terbaru, yang 61 2016, gerabah sudah tidak masuk. Bukan tidak boleh, sangat boleh, cuma perlakuan gerabah itu sangat eksklusif. Artinya apa? Api tidak boleh besar, kemudian Hmm. besar dikit dia retak, bawahnya pakai tatakan lagi. Yang kedua adalah, karena itu tanah liat, pada saat terjadi pemuaian, khawatir tanahnya itu akan naik pada saat terjadi pemanasan. Sehingga terjadilah interaksi dengan apa campuran dengan ramuan dan itu terminum oleh kita dan itu kan tidak bagus. Makanya di Permenkes 61 2016 terkait dengan hatra ya pengobatan tradisional empiris yang distandarkan itu adalah bahan stainless. Tapi kalau tanya grade stainless ke saya nggak tahu, nggak jualan stainless ya. Yang penting Iya. bahannya stainless. Kemudian hindari dengan bahan yang dari besi dan juga dari aluminium. Seperti Aluminium. kita kalau ngekos dulu kan bikin mie instan pakai aluminium tidak boleh ya karena di situ akan ada interaksi kelak bahan dengan ramuan. Nah itu Mas Boy. Hmm. Itu tadi ya, terkait sama proses penanganannya. Jadi antara yang segar ataupun yang kering. Nah, tadi dijelaskan sama Coach Walid terkait sama penggunaannya tanah liat boleh, tapi harus perlakuan yang khusus. Nah, sekarang makanya diperlukan teknik yang menggunakan bahan stainless ya, Coach tadi ya. Sekarang itu tanah liatnya udah pada modern. Kalau saya lihat di Mhm. supermarket yang itu gitu ya, mereka masih jual tapi dilapisi dengan keramik, Mas. Oh, Jadi pada saat terjadi pemuaian dia tidak bercampur tanahnya dengan tidak air. terurai tadi ya, Coach ya, tidak interaksi Betul, ya. tapi tetap aromanya beda kok kalau ngerebus di stainless, ngerebus di bahan kaca atau keramik itu beda. Hmm, oke. Nah, ini ya sejawat semua ataupun apoteker dan sahabat sehat Sino bareng apoteker. Jadi ini ada sedikit ramuan untuk
diabetes, hipertensi gitu ya. Aduh, kok diabetes lagi. Nah, ini ada seledri, ada pegagan, ada daun kumis kucing, kemudian ada air. Nah, ini boleh loh, teman-teman semuanya, emak-emak nih, kalau mau sesuatu hal yang ingin ditanyakan, boleh komen di chat gitu ya, terkait sama herbal untuk hipertensi. Karena saya yakin banyak teman-teman apoteker ataupun yang lagi di pelayanan di apotek gitu ya, bersinggungan dengan obat ataupun herbal yang terkait sama hipertensi. Nah, kita sebagai edukator nih, sebagai apoteker ataupun sebagai pelayan yang ada di apotek gitu ya, karyawan yang ada di apotek, bagaimana kita mengedukasikannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi boleh silakan untuk ditulis di kolom chat, nanti kita komen bareng-bareng, kita ulas bersama-sama dengan Coach Walid di sini. Ini menarik sekali sih Coach. Jadi terkait sama memang eh, masyarakat awam itu memang belum bisa lepas dari yang namanya gitu ya Coach, mitos atau fakta gitu ya Coach, bahwa benar nggak sih terkait sama obat herbal itu minim efek samping gitu coach, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada efek samping, itu masih melekat sekali. Jadi kadang pemilihannya adalah mengarahnya ke sana coach gitu ya, mengarahnya ke sana karena minim efek samping ataupun justru malah nol efek samping, itu terkait sama informasi yang didapatkan oleh masyarakat awam gitu ya, meskipun sekarang banyak diulas gitu ya coach terkait sama media sosial, tapi kan kalau saya ya di daerah perifer gitu ya, di daerah desa gitu ya, masih sangat melekat sekali gitu terkait sama penggunaan obat herbal itu yang minim efek samping gitu ya. Jadi terkait sama itu kira-kira mitos atau fakta ya, Coach? Terkait sama obat herbal tuh minim efek samping. Mitos atau fakta tergantung konteksnya seperti apa. Kalau Mm-mm. dikatakan mitos itu tadi kan apa itu tanpa efek samping, gitu ya. Tanpa efek samping, kemudian aman digunakan dalam jangka panjang. Itu adalah mitos, gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau berkaitan dengan fakta, kalau konteksnya adalah perbandingan antara tadi misalnya obat Mm-mm. kimia, contoh pereda nyeri dengan menggunakan jahe untuk mengurangi nyeri, ya Iya. otomatis ya jauh dari sisi efek samping itu lebih minim dari jahe sebagai bahan Mm-mm. herbal. Nah, Mm-mm. jadi kita lihat secara konteksnya dulu, karena ini kan akan didengar oleh teman-teman sejawat, oleh masyarakat, sehingga konteks kata mitos atau fakta itu jangan blunder gitu ya, sehingga nanti membenarkan sesuatu yang salah, kurang tepat, sehingga nanti kita juga harus mempunyai alasan kenapa itu dikatakan mitos dan kenapa itu dikatakan fakta. Tergantung dari konteks pembawaannya seperti apa. Kayak tadi penggunaan jangka panjang, itu seperti kunyit gitu kan dengan dosis yang tidak teratur terus-terusan digunakan tanpa henti maksimal 3 bulan itu kan malah hepatoprotektor artinya apa merusak fungsi hati juga gitu kan. Mm. Nah jadi kita harus memahami dulu konteksnya seperti apa sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu adalah mitos yang tidak perlu kita itu tadi herbal itu aman selamanya jangka panjang juga aman tidak ada efek samping. Nah contohnya kayak misalkan pemberian beberapa herbal untuk ibu hamil dan menyusui bagaimana kalau kita katakan itu aman gitu ya. Ya. Nah, jadi herbal juga perlu namanya itu pengawasan, perlu juga pemantauan efek terapinya seperti apa. Jadi itu ya Mas Boya. Mm-mm. Oke. Jadi tergantung konteksnya ya Coach ya, terkait sama konteksnya herbal itu sendiri gitu ya. Karena memang itu masih melekat sekali Coach. Jadi pilihannya kadang seperti itu. Obat kimia pasti, ini udah pasti ada efek samping gitu. Tapi kalau obat herbal, nah itu kadang yang zero ataupun tidak ada efek samping atau mungkin ada efek samping yang kecil sehingga dipilihlah untuk obat herbal. Jadi kadang misalnya kalau kalau ibu saya sampai sekarang itu batuk ya wes beras jeruk nipis sama dikasih kecap gitu coach. Itu jauh lebih lebih mudah sekali gitu Iya, coach. karena itu kategorinya kan simptomatik ya. Kalau Ya, simptomatik itu sangat bisa gitu, sangat bisa ada mereka kayak batuk, kayak meriang gitu kan. Ya contohnya punten ya saya menyebutkan salah satu brand kayak tolak angin itu sekarang udah ada tolak linu dan lain-lain. yes. Coba dilihat dari isinya itu ada kencur, kunyit dan lain-lain. Itu kan sebuah simptomatik yang bisa tadi sebagai preventif dan bahkan kalau kita mengedukasi pasien itu jangan langsung ke obat gitu dalam artian ya kalau memang baru batuk sehari ya istirahat minum Yes. apa edukasi minum wedang jahe gitu Bu Hmm. minum aja sebelum tidur besoknya insya Allah segar cukup pikirannya dijaga jangan stres Hmm. artinya apa terapi itu kan secara holistik holistik itu melibatkan apa unsur tubuh dengan unsur pikiran gitu Yes. kan unsur soul and body ada tiga ya kalau holistik itu soul body and mind gitu ya antara tubuh, jiwa, dan pikiran itu harus nyatu kalau memang mau Ya. secara holistik. Kadang kita
memfokuskan dengan sesuatu harus minum obat ini dan lain-lain, tapi pikirannya nggak dijaga, tetap aja nggak sembuh gitu kan. Makanya efek sugesti dalam terapi itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Kalau dia sudah trust dengan kita dan kita memainkan secara efek holistiknya, ya insya Allah dia bisa sembuh, bisa patuh dengan apa yang kita ajarkan. Itu sih Mas Boy. Betul. Setuju sekali. Jadi kalau memang sudah ke holistik ya memang itu tadi ya. Tiga itu harus menyatu gitu ya. Tubuh, jiwa, dan pikirannya. Sama kayak yang didalami sama yang saya belajar juga dari Prof. Aji kemarin, functional medicine. Jadi mental, kemudian tubuh, kemudian ada spiritual. Bahkan obat itu posisinya di nomor keempat. Jadi kita sebagai apoteker harus bisa menggali itu gitu ya. Ini kenapa hipertensinya nggak mau turun atau belum mau turun dan lain sebagainya. Ternyata ada stres yang itu tidak bisa terselesaikan sehingga tidurnya terganggu, sehingga makannya ngawur, nah gitu kan. Nah itu ternyata ya percuma kita mengedukasi tentang penggunaan obat hipertensi dengan baik dan benar, kita mengawasinya sudah diminum kok, ternyata hipertensinya belum mau turun. Ternyata ada faktor lain yang itu mengganggu dan itu ternyata bisa mempengaruhi terhadap hasil dari tensinya tersebut atau terapi tersebut yang mau diinginkan sama si pemberi terapi tersebut. Dan sebagai edukator, kita harus mengetahui itu ya, Coach ya. Terkait sama herbal pun ternyata juga ada di holistik itu. Jadi jiwa, tubuh, dan pikiran itu benar-benar harus disatukan ketika itu bisa menjadi sebuah obat yang benar-benar di atas obat gitu. Karena ya sumbernya dari sana gitu ya, Coach ya. Iya, Setuju setuju sekali, banget kalau menarik. benar-benar setuju, setuju. Kalau Hippocrates bilang itu jadikanlah makanan itu sebagai obat, yang dibalik obat jadi Yes. makanan. Karena kemarin kalau saya berbicara tentang holistik, ada sebuah apoteker juga yaitu Pak Nunu Nugraha gitu ya. Functional food gitu ya. Apa yang kamu makan itu adalah investasi sakitmu di masa depan. Waduh, saya jadi berpikir banget ini coach. Kemarin saya pulang dari Lombok itu, beliau mengajarkan itu. Apa yang kamu makan sekarang itu adalah investasi kamu di masa depan. Nah, kamu mau sakit apa? Ya berarti investasimu dimakan yang sekarang gitu. Wah, itu benar-benar kita harus banyak belajar dari sana. Ini ada beberapa yang sudah live chat, coach. Saya bacakan izin ya. Ini ada dari beberapa yang sudah sharing. Oke, saya baca pertama untuk Mbak Fitri, AMD Farm, untuk resep herbal hipertensi yang terdiri dari beberapa bahan tadi. Apakah bisa menggunakan satu bahan saja, Coach? Sangat bisa, ya. Jadi keunikan keberagaman ramuan herbal Indonesia itu kita perlu memahami juga. Mm-mm. Kita jangan bersikap satu arah aja. Misalkan, wah kata orang cuma ini aja kita fokus saja. Ya, Tidak. Indonesia itu memiliki ribuan dan bahkan jutaan herbal tumbuhan obat berkhasiat di Indonesia. Sehingga efektivitas untuk hipertensi bisa diambil dari herbal apapun yang memang dia berkhasiat menuju ke arah hipertensi. Tadi ada seledri, ada pegagan gitu ya, dan juga ada daun salam dan lain-lain. Tergantung terapi yang digunakan dan bahannya ada atau tidak. Terkait dengan penggunaan dosis yang tadi beberapa literatur bagi apoteker khususnya gitu ya, wajib itu memiliki supaya ada pegangan gitu. Karena setiap praktisi tidak punya pegangan halu nanti Hmm, gitu ya. Ini dari mana gitu ya. Kemudian kita juga ada pegangan yang harus dipegang minimal ada dua gitu ya. Yang satu dari BPOM, yang kedua dari yes. Kemenkes. Nah, itu acuan yang memang menjadi standar sebagai seorang farmasis gitu kan. Yang kedua, bahan-bahan tadi bisa ya, tentunya ada yang tunggal. Jadi konteks ramuan itu tidak harus lebih dari satu. Memang identiknya ramuan itu lebih dari satu jenis tumbuhan. Tapi konteks ramuan itu satu juga bisa disebut ramuan. Contohnya daun salam. 7 lembar daun salam untuk menurunkan tekanan darah. Diminum boleh pagi, siang, atau malam minimal 1 kali sehari, maksimal 3 kali sehari. Kalau mengacu ke saintifikasi jamu, ramuan itu lebih dari 5 jenis. Gitu ya, 5 jenis tumbuhan obat. Tapi gramasinya diperhatikan lagi kecil-kecil gitu kan. Karena apa? Dosis sama dengan efek. Pada saat kita memberikan terapi dari sisi herbal, kita memperhatikan juga dosis yang diberikan. Jangan sampai ngawur, jangan sampai kita tidak tahu sinergisme antara satu herbal dengan herbal yang lainnya. Apakah efeknya saling kuat atau efeknya malah antagonis saling melemahkan. Nah, kita Hmm, harus tahu juga. Makanya dari itu makanya belajar itu bukan jaminan kita pintar, tapi jaminan kita bijak dalam memberikan informasi sebagai seorang edukator. Itu ya. yap, setuju sekali. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Fitri. Kemudian ada Mas Edwin Widiantoro. Izin bertanya, Coach, apa benar dalam perebusan tidak boleh menggunakan panci? Oh, tadi sudah ya sepertinya. Berbahan besi atau aluminium, kira-kira alasannya kenapa? Karena takutnya ada itu ya sesuatu yang terurai tadi ya, Coach ya, yang merusak justru Ya, malah terjadi itu ada. interaksi gitu ya.
betul. Dan bahkan kan kita kemarin baru pelatihan toga di Kemenkes ya, dan dibahas oleh Bapak Dr. Swendar juga terkait dengan adanya interaksi alat, yaitu pelat air dengan dengan bahan yang Ya, terbawa, yang itu yang khawatir nanti akan susah diserap oleh ginjal, gitu kan? Nah itu. betul. Jadi minimal punya, kalau Mas yang bertanya tadi dari farmasi, minimal punya panduan interaksi herbal, yaitu Stockley Herbs ya, Herbal Interaction. Jadi itu wajib punya supaya nanti pada saat edukasi ada dasar. Oke, terima kasih Mas Edwin. Kemudian ada Mbak Fitri. Oh, bagaimana cara kita mengedukasi pasien untuk mencoba herbal sebagai support dari pengobatannya? Sebagai edukator nih, Coach, tentunya. Satu, kita paham dulu tata laksana terapi hipertensi. Yang kedua, tidak mengesampingkan pengobatan medis tadi. Yang kedua, paham posisi herbal ada di mana. Kemudian baru merekomendasikan herbal yang sesuai, ya, yang bisa direkomendasikan. Dan tentu, misalkan merekomendasikan tadi dia dengan seledri, tapi ternyata dia itu ada alergi juga dengan seledri misalkan. Atau yang kedua, alergi itu kan bisa, pemicunya itu bisa dengan dia nggak enak dengan baunya, malah mual dan lain-lain. Jadi kita harus memahami dulu apa sih namanya itu, glosarium ya, atau kumpulan herbarium herba-herba yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk hipertensi, sehingga kita bisa memilihkan yang tepat. Dan tentunya kita harus bermain secara farmakokinetiknya juga, artinya itu nanti titik temunya supaya tidak terjadi interaksi seperti apa, Hmm. supaya untuk mengurangi tidak mengganggu efektivitas atau aktivitas obat di dalam tubuh yang tadi secara kemikalnya amlodipinnya aman. Nah itu berarti dimainkan waktunya. Intinya terkait dengan tes tengah dan onset, itu yang perlu diperhatikan. Ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Jadi sebagai edukator kita harus benar-benar bijak dan memilihkannya, tidak tidak meninggalkan yang terapi yang chemical, juga tidak mengganti dengan terapi yang herbal tadi. Oke, terima kasih. Ada Mbak Retno Ayu nih. Malam Coach dan Mas Boy mau dong dibagikan resep hipertensi untuk ibu hamil dan menyusui yang aman. Kira-kira ada yang Coach? Saya ada buku panduan Safety and Efficacy for Pregnancy and Lactation ya. Nah, itu ya, ada panduan Mbak Retno ya. Jadi di sana ada buku panduan untuk terkait dengan keamanan ya ramuan untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, tapi kalau tadi kan untuk ibu hamil dan menyusui, kita bingung nih, maksudnya ramuannya untuk apa dulu. Nah, Hmm. biasanya kalau ibu hamil itu kan mengatasi untuk dispepsia saja atau mual gitu ya. Karena kan dokter kan lebih menyarankan apa, ngemut Ya. permen jahe aja ya, ngemut jahe aja ya, nggak langsung diberikan misalkan Mm-mm. obat anti mual gitu kan. Kenapa? Sekarang teman-teman jangan menutup mata. Kehadiran herba itu sudah ada di dalam beberapa sediaan, kosmetik gitu kan, tidak hanya ramuan. Dan bahkan sekarang camilan-camilan juga banyak kok menggunakan herba, bener nggak? Ada keripik seledri, ada keripik Betul. kelor, dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi kita harus melihat potensi kehadiran herba itu, jangan jangan melihat satu sisi kolot aja bahwa herba itu jamunya orang tua, herba itu minuman orang laki, tidak seperti itu gitu ya. Kita harus melihat sesuatu itu inovasi. Kita harus melihat itu bahwa ini bisa loh dikembangkan dan lain-lain. Jadi itu ya Mbak Retno, kalau tadi habis menyusui misalkan bisa atau nifas, biasanya untuk memperbanyak air ASI dari Mm-mm. daun jagung, kelor, katuk, pepaya. Nah, itu ada ramuan-ramuannya. Itu ada kok panduan dari Kemenkes juga. Sehingga lebih tepat dosisnya. Nah, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Retno. Ada kok itu bukunya tadi dibilang sama Coach Walid, ada bukunya terkait sama terapi-terapi untuk ibu hamil dan menyusui. Baik, terima kasih. Oh, untuk berikutnya ada Mas Eri. Izin bertanya Coach dan Mas Boy, untuk pasien hipertensi kronis yang sudah jenuh minum obat kimia, waduh nih, langsung mengganti dengan herbal. Apakah boleh langsung mengganti dengan herbal atau mix dan lain-lain? Mix dulu atau bagaimana sebaiknya Coach? Terima kasih. Kalau bertanya sebaiknya, berarti kan dari sisi edukator. Yang Ya. pertama, tetap mengedukasi pasien itu harus ibarat itu meneruskan atau melanjutkan terapi yang sudah diberikan oleh dokter. Karena itu untuk menjaga kestabilan tekanan darah tingginya. Jadi, lakukanlah approaching gitu ya. Approaching terhadap si pasiennya seperti apa. Karena berarti kan dia sudah hopeless, sudah putus asa, sudah capek Betul. gitu kan. Tapi faktor kenapa dia putus asa itu pasti banyak pencetusnya. Apakah dia tidak patuh, apakah dia sering lupa dan lain-lain gitu ya. Tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang mengedukasi, itu bisa jadi faktornya. Yang kedua,
tidak boleh kita langsung memberikan rekomendasi, ya udah Pak, langsung herba aja, pakai bawang putih, pakai seledri Bapak stop itu tidak boleh ya. Karena kita ini berkaitan dengan yang namanya itu nyawa seseorang, kesehatan Iya. seseorang. Kalau seorang dokter tidak mungkin asal-asalan memberikan treatment. Tentunya beliau-beliau juga sudah secara profesional dengan profesi masing-masing gitu ya. Begitupun kita sebagai apoteker. Jadi pada saat misalkan tahu ilmu ramuan herbalnya, kita bisa mendampingi. Oh ya Pak, ini tetap dilanjutkan. Nah, saya menyarankan kalau Bapak mau ya, kalau memang tinggi terus tekanan darah tingginya, boleh nih Pak mencoba ramuan ya di rumah dengan ramuan herbal ini. Cuma nanti diatur minumnya ya. Kalau Bapak Mm-mm. minum obat itu biasa malam, ini ramuannya di pagi hari gitu ya, supaya tadi yang mendasarinya tidak ketemu interaksinya. Interaksi kan ada dua ya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang Ya. kita tidak tahu itu kalau merugikan. Nah, kalau kita ngeraba-raba dan belum ada evidence based medicine-nya itu yang berbahaya gitu kan. Jadi atur aja waktunya gitu ya. Itu kemudian dan tidak ada harus misalkan seterusnya. Jadi kalau Bapak ngerasa enak, boleh di stop nggak apa-apa ramuannya, tapi obat dari dokternya tetap dilanjut. Dan kita kan mengedukasi juga. Kalau misalkan dia lupa nggak boleh double dosis kan. Betul. Teman sejawat kayak gitu, ingat diminum aja yang ingatnya gitu ya. Jadi saran saya tetap seperti itu. Ya, sebagai edukator yang bijak tadi ya. Jadi tidak boleh langsung, jangan diusahakan jangan langsung mengganti atau di switch dan lain sebagainya. Penggunaannya bisa berbarengan tadi, forcing sistem untuk pengobatan hipertensi. Apalagi tadi Betul, tapi kan ada pengambil istilahnya keputusan kronis itu ya, Mas. coach. Gimana, Ya, coach? ya kalau memutuskan dari satu pihak, ibaratnya dari pasiennya sendiri ya itu kan bukan dari kita ya. Ya, Tetap dia tidak lihat. Yang kewajiban kita adalah mengedukasi dengan benar sesuai dengan profesi kita. Masalah pasiennya nanti mau lanjut atau mau tidak gitu ya, ya itu kan kita kembalikan ke pasiennya sendiri. Yang penting kita sudah ya, mengedukasi dengan baik dan benar. gitu. Oke, terima kasih. Eh, ada beberapa lagi, coach. Untuk membuat ramuan herbal, ramuan dimasukkan berbarengan dengan air atau ramuan dimasukkan saat air sudah mendidih ya, Nah coach. itu Bagusnya bagaimana, coach? tadi yang ada di sharing di awal. Lihat dulu jenis Nah, bahannya apa, ya. Kalau unsur kayu, akar gitu ya, kemudian kulit itu boleh dari awal. Itu boleh dari awal. Dengan suhu di atas 50 derajat Celcius itu boleh, ya. Tapi kalau dia bentuknya kelopak kayak rosella gitu ya, kemudian kayak telang, kemudian kayak misalnya ada menggunakan unsur buah kayak irisan jeruk, nah itu di akhir, ya, di akhir di apa namanya itu di sekitar suhu 50 derajat Celcius. Artinya tidak sangat mendidih karena kita harus menjaga bioaktif atau zat aktif yang terkandung pada setiap bahan. Jangan sampai cuma enaknya doang, ya, cuma bagusnya doang, estetiknya. Tapi kan kita ini orang yang terdidik yang harus menjaga ke apa khasiatnya dari setiap yang kita buat. Sehingga apa tujuannya kan kesehatan. Kalau teman-teman tahu filosofi dari jamu ya, jamu memiliki makna yaitu jampi dan usodo. Jampi itu adalah mantra doa-doa atau ucapan yang baik-baik. Usodo adalah kesehatan. Jadi wajar kalau orang minum jamu itu tujuannya mau sehat. Wajar orang nanya herbal itu biasanya udah hopeless dengan medis, udah hopeless dengan udah capek, udah jenuh dengan obat. Karena ada filosofi, ada sejarahnya. Dan kalau kita tahu sebangga-bangganya kita belajar herbal dulu itu kan sebelum ada obat kimia, obat herbal dulu. Makanya belum dokter, hmm, namanya tabib gitu ya. Namanya itu dulu yang peracik-peracik apa namanya itu peracik obat dari tumbuhan gitu ya. Nah, jadi itu kita harus pelajari secara kalau itu secara menyeluruh lah gitu ya. Jangan sampai baru tahu ini langsung gimana. Tapi tetap diskusi dengan para ya. praktisi, dengan para profesional supaya lebih bertanggung jawab. Itu saja. Oke, coach. Ada dua lagi ya, coach. Untuk penggunaan saffron sampai bertahun-tahun baik untuk kesehatan kaput. Coach, bagaimana dosis penggunaan saffron yang baik untuk jangka panjang? Terima kasih. Ini cewek Saffron begitu. itu kan bukan dari Indonesia ya, setahu saya dari Turki. Itu Hmm, kan yang warnanya merah dan dia kayak rambut ya, kayak rambut jagung gitu kan. betul. Jadi kalau efek mengambil antioksidannya, karena saffron juga sekarang itu bukan hanya di makanan, bukan hanya di minuman herbal, sekarang sudah diaplikasikan ke kosmetik juga ada, gitu ya, sebagai anti-aging. Kemudian juga ada yang diaplikasikan ke kue, kue saffron gitu ya. Hmm, Nah, untuk imunitas. Jadi kalau saya sarankan, kalau memang misalkan tadi kan dosis itu ada dosis lazim, ada dosis maksimum, ada dosis toksik, gitu kan? Nah, artinya pada saat kita menggunakan dosis lazim atau dosis pemeliharaan, saffron itu 1 sampai 3
tiga helai gitu ya. Helai. Saffron itu dilarutkan dengan 100 mili air panas atau hangat itu sangat boleh. Tapi kalau sudah sampai 1 sendok, 2 sendok saffron sampai merah banget tuh warnanya, nah itu kita perlu kaji ulang apakah efek jangka panjang itu akan berdampak terhadap tubuh dengan dosis yang besar gitu ya, Mm-mm. apalagi termasuk dosis maksimum gitu ya. Nah itu berarti harus dimainkan maintenance dosisnya. Kapan kita mengkonsumsi 1 3 helai, kapan kita mengkonsumsi 7 atau 20 helai. Nah seperti itu sih kalau saran dari saya, ya. Nah, betul. Jadi tetap ya Mbak Hana ada tetap aturannya, tetap kegunaannya untuk apa gitu ya. Kalau diambil antioksidannya, apakah sesendok dengan sesendok itu juga berefek jangka di masa yang akan datang atau cukup untuk maintenance saja. Jadi sesuai kebutuhan dan tentunya harus dikonsultasikan dengan praktisinya. Satu lagi nih Coach, apakah terapi ini dari Mbak Ika, apakah terapi dengan herbal sama juga dengan terapi obat-obatan kimia Coach? Yang aturannya semisal ada obat kimia yang dapat dikonsumsi sebelum makan. Nah, apakah herbal juga bisa juga demikian, bisa dikonsumsi saat perut kosong atau sebelum makan? Jelas ada ya. Jadi sebelum dan sesudah makan itu kan ada beberapa faktor. Yang pertama terkait dengan efektivitas dan efikasi termasuk keamanan obat itu Mhm. atau herbal itu dikonsumsi sebelum dan sesudah makan. Contohnya biasanya misalkan gitu ya. Pada saat penggunaan jahe itu lebih banyak salah satu efek sampingnya itu adalah mual gitu ya. Kalau orang apa yang sering saya obat itu ngegas katanya coach gitu ya kalau Heeh. minum jahe sebelum makan. Nah, berarti kan alternatifnya itu dia harus dalam keadaan sesudah makan. Ya, untuk melindungi rasa mual, menghindari rasa enak, dan lain-lain. Yang kedua, pada saat dia terjadi kondisi infeksi, ya atau misalkan GERD lah contohnya gitu ya, luka di bagian lambung gitu ya. Nah, itu pemberian kayu manis dengan kunyit, efektivitasnya itu baiknya sebelum makan. Mhm. Kenapa? Karena tujuan dia kan memperbaiki bagian dinding lambung yang terinfeksi. Jadi Betul. maupun chemical maupun herbal, efek terapi itu harus diperhatikan. Tidak asal sembarangan, wah ini begini aja. Cuma kan pemberian sebelum dan sesudah makan itu dari sisi laga artis juga perlu dimainkan. Apakah dia nggak nyaman, apakah dia nyium bau spirulina aja udah enak langsung mual. Tapi kalau sudah makan kan aman. Ada yang bersamaan dengan makan dan lain-lain. Jadi tetap ada. Makanya panduan itu wajib punya. Apalagi teman-teman edukator yang misalkan sebagai dosen, misalkan materi medika herbal juga wajib punya ya. Ataupun tadi farmakope herbal, medicinal plant, dan lain-lain. Itu Mas. Nah, oke, menarik sekali nih. Jadi tetap ada aturan minumnya, tetap ada aturan pakainya, ya sama seperti yang obat chemical yang biasa kita temui di pelayanan kesehatan gitu ya coach ya, di apotek, di rumah sakit, di puskesmas. Karena herbal pun juga ternyata memiliki efek yang ternyata juga dia baik juga sebelum makan dan juga memberikan efek juga yang saat bagus juga setelah makan. Jadi tetap sebagai edukator, sebagai apoteker yang ada di pelayanan atau sebagai SDM yang ada di karya di apotek gitu ya. Jadi tetap harus memperhatikan juga dan mempelajari gitu ya dan harus tanya kepada ahli terkait sama penggunaan obat herbal itu sendiri. Wow, sudah 1 jam ternyata kita sudah Terima kasih Mbak Ika sama-sama Coach. Penjelasannya luar biasa sekali memang ya, tamu yang saya hadirkan di malam hari ini. Coach, karena sudah 1 jam gitu ya, kita sudah bercerita panjang bin lebar terkait sama obat herbal. Sebenarnya masih banyak nih, saya yakin pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pelanggan yang ada di apotek yang biasa nonton podcast Sinom bareng Apoteker karena saya yakin banyak juga yang bersinggungan dengan obat herbal yang tentunya masih banyak pertanyaan yang sebenarnya mau disampaikan gitu ya. Mudah-mudahan nanti next kita bisa bertemu kembali dengan Coach Walid terkait sama edukasi herbal mungkin di next sesi penyakit yang lainnya gitu ya Coach ya. Baik Coach, sebagai penutup silakan untuk Coach memberikan closing statement kurang jamnya. Ini fansnya banget ini dari Apoteker Mbak Disalem nih. Wah, ini luar biasa. Thank you, Kak, sudah hadir. Tadi request langsung. Saya harus hadir karena ini Coach Walis langsung katanya. Silakan Coach untuk closing statement, Coach. Oke, terima kasih Mas Boy. Closing statement dari saya untuk di acara ini adalah teman-teman, terutama yang sejawat apoteker gitu ya, kita harus bangga menjadi seorang apoteker karena menjadi Yes. seorang apoteker adalah menjadi salah satu tangan Tuhan untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Dan kita secara profesionalisme menjaga keamanan, kemudian mutu terkait dengan penggunaan herbal di masyarakat.
Dan bagi Bapak Ibu yang hadir di sini juga jangan takut untuk menggunakan herbal, terutama jamu. Ya, budayakan minum jamu itu sebagai suatu habit yang akan membentuk investasi jangka panjang bahwa herbal itu bisa aman kalau kita tahu caranya dan sehat itu harus direncanakan, bukan di apa, bukan dadakan gitu ya. Salah satunya adalah budayakan minum jamu setiap hari dan kita harus bangga menjadi warga Indonesia memiliki jamu Indonesia. Terima kasih, salam sehat dari Pak Coli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberikan informasi kesehatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Wow, itu luar biasa sekali. Kita sebagai apoteker diberikan bekal ilmu. Nah, itu harus disampaikan loh. Jangan sampai disimpan, gitu ya. Harus disampaikan, diedukasikan kepada masyarakat yang itu nanti memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada ilmu kita. Herbal adalah produk asli Indonesia, jamu ya, jamu juga produk asli Indonesia. Budayakan minum jamu. Kalau saya setiap minggu biasanya dikirimin itu ada dari zaman dulu banget. Jadi setiap minggu pasti dikirimin itu ibu pasti langsung membelinya gitu 2 botol, 3 botol gitu ya. Jadi setiap minggu pasti ada jamu kalau saya pulang pas di rumah. Nah itu sebagai cintanya saya sebagai produk Indonesia. Mudah-mudahan Coach Wali sehat selalu. Terima kasih atas edukasi yang disampaikan, luar biasa sekali. Jamnya kurang, kata Mbak Dwi Salam, memang betul. Tapi udah jam 9 nih, udah waktunya tutup apotek gitu ya. Saya nanti ditinggal sendirian di studio gitu, daripada saya nambah jam gitu ya. Mudah-mudahan next bisa ketemu lagi dengan Coach Walid. Sekali lagi terima kasih kepada Coach Walid yang telah memberikan informasinya di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali di next podcast Sino bareng Apoteker bareng Mas Boy. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton, fansnya Sinau Barang Apoteker, para apoteker-apoteker yang luar biasa ini, para emak-emak pelanggan dari apotek masing-masing, terima kasih yang selalu setia memberikan atau menunggu edukasi dari tayangan Sinau Bareng Apoteker. Dari Mas Boy cukup sekian, kita bertemu kembali di next episode podcast Sinau Bareng Apoteker bareng Mas Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Waalaikumsalam. Coach dan Mas Boy. Izin. Thank you. Sama-sama Mbak Ika.